Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Bantu PR. Sebentar lagi sekolah akan masuk. Di sini saya akan melakukan pembahasan soal ulangan harian IPA untuk kelas SMP. Ini kelas 7 dan soalnya relatif mudah. Langsung saja mari kita bahas bersama-sama. Di bawah ini termasuk besaran pokok adalah besaran pokok. Dalam fisika ada yang namanya besaran dasar yang dinamakan besaran pokok. Besaran pokok ini ada 7. Yang pertama adalah panjang, massa, waktu, suhu, kuat arus, kemudian jumlah zat, jumlah mol sama aja, dan yang terakhir adalah intensitas cahaya. Selain ketujuh besaran ini dinamakan besaran turunan. Besaran turunan itu diperoleh dari penjabaran dari besaran pokok ini. Pada soal nomor 1 ini, di bawah ini termasuk besaran pokok. Jadi jawabannya adalah yang ada di 7 besaran pokok ini. Opsi yang A, panjang, luas, berat. Ini jelas salah karena nggak ada semua besaran pokok. Untuk yang B, massa benar, panjang benar, dan suhu benar. Kemungkinan jawaban yang B. Kita cek yang lain. Kuat arus benar, tapi volume salah. Ini listrik, mungkin ini maksudnya kuat arus listrik. Kemudian massa benar, kuat arus benar, dan luas salah. Jadi jawaban yang benar seperti yang saya bilang tadi yaitu yang B. Lanjut soal nomor 2. Besaran panjang dapat diturunkan menjadi panjang. Panjang itu merupakan besaran pokok dengan satuan meter. Seperti yang saya bilang tadi yaitu yang B. Lanjut soal nomor 2. Besaran panjang dapat diturunkan menjadi panjang. Panjang itu merupakan besaran pokok dengan satuan meter. Dari besaran panjang ini bisa kita jabarkan menjadi besaran turunan. Contoh yang pertama adalah luas. Luas ini benar karena luas itu diperoleh dari panjang kali lebar. Panjang itu merupakan besaran panjang, lebar juga besaran panjang. Sedangkan daya itu adalah energi dibagi waktu. Berarti dia bukan penjabaran dari besaran panjang. Ini yang bikin salah. Yang B, volume dan kuat arus. Volume bisa dijabarkan dari panjang, sedangkan kuat arus itu merupakan besaran pokok yang berdiri sendiri. Jadi yang bikin salah adalah yang kuat arus. Luas dan volume, kemungkinan yang benar adalah ini. Luas itu diperoleh dari panjang kali lebar. Panjang itu meter, lebar juga meter, jadi sama-sama besaran panjang, jadi benar. Kemudian volume itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Kebetulan di sini juga sama, yaitu merupakan besaran panjang untuk ketiga-tiganya, baik panjang, lebar, maupun tinggi. Jadi kemungkinan jawaban yang C. Untuk yang D, hektar dan kilo itu adalah nama satuan. Hektar satuan dari luas, dan kilo satuan. Kilo itu macam-macam, artinya kilo itu 1000. Bisa kilometer artinya 1000 meter, bisa juga kilogram artinya 1000 gram. Jadi jawabannya benar adalah yang C. Oke, lanjut nomor 3. Di bawah ini merupakan besaran yang benar antara besaran turunan dan satuannya adalah kecuali. Di sini ada kata kecuali, berarti jawaban yang salah. Untuk kecepatan meter per sekon, ini benar. Satuan dari kecepatan adalah meter per sekon. Kemudian untuk luas, satuannya adalah meter kuadrat, juga benar. Sedangkan volume, satuannya adalah meter pangkat 3, benar. Untuk yang D, massa dan kilogram, ini secara besaran dan satuan adalah benar, tetapi di sini yang diminta adalah besaran turunan. Sedangkan massa sendiri tadi adalah besaran pokok. Jadi jawaban adalah yang D, karena ada perintah kecuali. Lanjut soal nomor 4. Satuan-satuan yang termasuk satuan tidak baku di bawah ini adalah
satuan tidak baku itu maksudnya gini, hasil pengukuran dari orang yang berbeda akan memberikan nilai yang berbeda juga. Misalkan hasta. Hasta itu kan panjang tangan kan. Panjang tangan setiap orang itu berbeda-beda. Contohnya lagi jengkal. Jadi itu merupakan satuan yang tidak baku. Satuan yang baku itu contohnya adalah meter, sentimeter. Coba kita periksa jawaban di masing-masing opsi. Yang pertama, kaki, sentimeter, depa. Kaki dan depa, iya, dia tidak baku, tetapi sentimeter baku. Berarti sentimeternya salah. Yang B, sentimeter, milimeter, kilogram. Ini kesemuanya adalah satuan baku. Kemudian yang C, depa, hasta, jengkal. Ya, kemungkinan jawaban adalah yang C. Depa, hasta, dan jengkal setiap orang itu berbeda-beda. Jadi, jika melakukan pengukuran dengan satuan ini, maka hasil yang diperoleh akan berbeda antara satu orang dengan orang yang lainnya. Sedangkan yang D, jengkal, sekon, dan depa. Sekon ini adalah benar satuan baku untuk waktu. Perintahnya adalah yang tidak baku. Jadi yang ketiga-tiganya tidak baku adalah jawaban yang C. Soal nomor 5, sebuah papan catur berbentuk persegi, sisi-sisinya 30 cm. Berapakah luas papan catur itu dalam SI? SI itu artinya satuan internasional. Satuan internasional untuk panjang itu adalah meter. Karena di sini sisinya 30 cm, maka kita harus ubah ke meter. Sentimeter ke meter naik 2, maka harus dibagi 100. Maka panjang sisinya adalah 0,3 meter. Ditanyakan luas. Luas dari persegi adalah sisi kali sisi. Maka kita peroleh 0,3 dikalikan 0,3 sama dengan 0,09. Satuannya meter kuadrat. Karena meter dikali meter. Meter kali meter artinya meter kuadrat. Jadi jawaban yang C. Soal berikutnya ini sudah masuk ke biologi. Makhluk hidup memiliki ciri-ciri sebagai berikut, kecuali bergerak, benar, makhluk itu bergerak. Memerlukan tidur, ini bukan ya, secara umum bukan sifat dari makhluk hidup. Berkembang biak, iya. Kemudian memerlukan makan, iya. Yang salah adalah memerlukan tidur. Secara umum, ciri-ciri makhluk hidup itu adalah bernafas, bergerak, berkembang biak, mengalami pertumbuhan dan perkembangan, peka terhadap rangsang, dan mengeluarkan zat sisa. Lanjut, soal nomor 7. Manusia bernafas menggunakan apa? Manusia itu menggunakan paru-paru. Jelas ya? Lanjut, soal nomor 8. Zat yang mempunyai sifat bentuk berubah-ubah dan volumenya tetap adalah, ini merupakan ciri dari sifat zat cair. Zat cair itu volumenya tetap, tetapi bentuknya mengikuti wadahnya. Misalkan kita masukkan air ke dalam gelas, maka bentuknya akan seperti gelas. Jika kita masukkan air ke dalam mangkok, maka Jika kita masukkan air ke dalam mangkok, maka bentuknya juga akan seperti mangkok. Soal nomor 9, contoh tanaman yang berakar serabut adalah, berakar serabut itu merupakan salah satu ciri dari tanaman monokotil atau berbiji satu, berkeping satu. Yang berkeping satu apa aja di sini, yaitu padi. Kacang tanah itu berkeping 2, mangga berkeping 2, dan rambutan berkeping 2. Lanjut soal nomor 10, singkong dan pepaya adalah tumbuhan yang memiliki bentuk daun. Kalian perhatikan, bentuk daun singkong dan pepaya itu adalah menjari. Lanjut nomor 11, zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat lain dengan reaksi kimia biasa disebut, ini adalah unsur. Lanjut soal nomor 12, contoh senyawa, yaitu senyawa itu adalah gabungan dari dua unsur atau lebih yang sifatnya berlawanan dengan sifat unsur penyusunnya. Di sini kalau emas itu adalah unsur, oksigen unsur, hidrogen unsur. Yang B, asam asetat senyawa, soda kue senyawa, dan sukrosa senyawa. Jadi jawabannya adalah yang B. Untuk yang C, asam asetat senyawa, emas unsur, sukrosa senyawa. Yang D,
aspirin senyawa, udara campuran, dan soda kue senyawa. Jadi jawaban yang semuanya senyawa adalah yang B. Lanjut soal berikutnya tentang asam dan basa. Ini pelajaran kimia. Sifat asam yaitu ciri-ciri asam itu adalah rasanya masam, pH kurang dari 7, kemudian memerahkan lakmus biru, dan saat dimasukkan air dia akan menghasilkan ion H+. Jadi jawabannya adalah terasa licin ini salah, pahit ini sifat basa. Kalau menghasilkan ion OH- dalam air ini adalah sifat basa. Ini basa ya tadi ya. Yang D menghasilkan ion H+ dalam air. Nah, ini adalah benar. Jadi jawaban yang D. Nomor 14. Kertas lakmus merah jika dimasukkan dalam suatu larutan sehingga menghasilkan warna merah. Maka larutan tersebut, ini kan lakmus merah, dimasukkan ke dalam larutan dan menghasilkan warna merah. Ini soalnya agak rancu. Harusnya yang berubah itu kan lakmusnya. Misalkan lakmus biru menjadi merah, jadi dia akan bersifat asam. Sedangkan merah menjadi biru, maka akan bersifat basa. Jika merah tetap merah, itu ada dua kemungkinan. Bisa asam, bisa netral. Begitu juga biru tetap biru. Dia bisa netral, bisa juga basa. Untuk jawaban ini saya jawab netral aja karena di sini awalnya merah tetap menjadi merah. Sebenarnya ada kemungkinan juga bersifat asam. Boleh juga dijawab dua-duanya, tapi saya sarankan dijawab netral aja. Soal nomor 15, contoh peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi padat. Kapur barus yang menghilang itu padat menjadi gas. Air membeku menjadi es, berarti cair menjadi padat. Terjadinya salju, salju itu kan dari awan. Kemudian soal nomor 16, urutan takson tumbuhan dari kelompok terbesar ke kelompok terkecil adalah, dalam ilmu taksonomi, klasifikasi makhluk hidup itu dimulai dari yang terbesar, yaitu adalah kingdom, kemudian filum, habis filum kelas, kemudian bangsa, bangsa kemudian famili atau suku, kemudian genus atau marga, dan yang terakhir adalah jenis atau spesies. Maka di sini jawabannya adalah yang B. Soal nomor 18 tentang bagaimana cara mengklasifikasikan makhluk hidup. Di sini ada gambar kuda. Perhatikan kunci dikotom berikut. Pertanyaannya adalah, berdasarkan kunci dikotom di atas, hewan pada gambar di bawah ini dapat ditentukan berdasarkan ciri yang dimiliki dengan urutan kunci dikotomnya adalah, yang pertama kuda. Kuda ini kan bertulang belakang, berarti 1A. Bergerak dengan sirip, tidak bergerak dengan sirip. Kuda bergerak dengan kaki, berarti 2B. Kulitnya selalu basah, kulitnya tidak selalu basah. Kulit kuda itu tidak selalu basah, berarti 3B. Pernyataan nomor 4, tubuh ditutupi bulu, tubuh tidak ditutupi bulu, berarti 4B. Menyusui anaknya, tidak menyusui anaknya. Kuda termasuk mamalia menyusui anaknya, berarti 5A. Dan yang keenam, memiliki rangka luar, tidak menyusui rangka luar. Ini mungkin salah ketik ya. Mungkin maksudnya ini tidak mempunyai rangka luar. Jadi saya tulis 6B. Dari analisa kita ini maka kita peroleh jawaban 1A, 2B, 3B, 1A, 2B, 3B, 4B, dan 5A. Jadi kemungkinan jawaban yang C. Untuk yang 6 ini mungkin pernyataannya aja yang kurang tepat, karena di sini yang A mempunyai rangka luar, tidak menyusui rangka luar. Mungkin maksudnya ini tidak mempunyai rangka luar. Jadi jawaban yang paling memungkinkan adalah yang C. Lanjut saja, nomor 19. Berikut ini termasuk ke dalam kelompok tumbuhan tidak berpembuluh kecuali. Jawaban nomor 19 ini adalah tumbuhan paku, atau nama lainnya Pteridophyta. Tumbuhan paku ini sudah berpembuluh. Sedangkan tumbuhan tidak berpembuluh itu adalah
tumbuhan yang tidak memiliki akar, daun, dan batang yang sejati. Contohnya ganggang, lumut, dan jamur. Kita kan nggak bisa membedakan mana daun, mana batang, mana akar. Soal nomor 20, kerangka hewan berpori dapat dimanfaatkan untuk. Hewan berpori ini nama lainnya adalah porifera. Salah satu manfaatnya adalah bisa digunakan sebagai spons mandi. Langsung saja kita ke bagian B yang isiat. Massa jenis suatu zat adalah perbandingan antara massa jenis dilambangkan rho, itu adalah massa dibagi volume. Jadi di sini adalah perbandingan massa dibagi dengan volume. Soal nomor 2, menguap adalah peristiwa perubahan wujud zat dari. Salah satu peristiwa menguap itu adalah saat kita memasak air, mendidih, kemudian muncul uap air. Jadi awalnya kan air itu berubah cair menjadi uap, uap itu menjadi gas. Sebentar, bergeser tadi. Campuran homogen. Campuran homogen ini adalah campuran yang sempurna. Artinya setelah kita campur, kita sudah tidak bisa membedakan lagi unsur-unsur dari penyusunnya. Contohnya, kita membuat susu. Susu kita buat dari air, gula, dan susu itu sendiri. Saat kita aduk sampai benar-benar larut, jadi kita tidak bisa membedakan mana bagian susunya, mana bagian gulanya, dan mana bagian airnya, karena sudah tercampur sempurna. Nah, itu adalah campuran homogen. Mungkin bisa ditulis sendiri ya. Kemudian campuran hidrogen, ini balikannya. Kalau hidrogen itu adalah campuran yang belum sempurna, artinya kita masih bisa membedakan unsur-unsur penyusunnya. Contohnya begini, kita mencampur adukan bahan bangunan yang terdiri dari pasir, kerikil, air, dan semen. Setelah kita aduk hingga merata, tetapi kita masih bisa menentukan mana batunya, mana pasirnya. Nah, itu artinya campuran tidak sempurna atau campuran masih hidrogen, masih terdiri dari unsur-unsur penyusunnya yang masih dapat dibedakan dengan jelas. Ditulis sendiri ya untuk nomor 4 ini. Nomor 5, tuliskan lambang unsur-unsur hidrogen, oksigen, dan belerang. Gampang ini. Hidrogen itu H, sedangkan oksigen O, dan belerang itu sulfur, dilambangkan huruf S. Soal nomor 6, hewan yang memiliki tubuh berpori diklasifikasikan ke dalam filum ini adalah porifera. Kemudian nomor 7, contoh moluska adalah, moluska itu hewan lunak, contohnya ya kayak siput, apalagi cumi-cumi, terus apalagi sotong, apalagi oktopus ya atau gurita. Soal nomor 8, ciri khas dari arthropoda. Arthropoda itu adalah hewan yang badannya itu memiliki zat tanduk. Zat tanduk itu adalah kitin, nama lainnya kitin. Contoh dari arthropoda itu adalah kalajengking. Tahu kan kalajengking? Mungkin kalau anak sekarang bilangnya spider itu. Jadi ciri khas dari arthropoda yaitu bentuk badannya yang mengandung kitin atau zat tanduk. Zat tanduk ini bersifat keras. Soal nomor 9, tumbuhan biji terbuka atau biji telanjang disebut juga. Nomor 9 ini jawabannya adalah gymnosperme. Ada angiosperme, ada gymnosperme. Gymnosperme itu berbiji terbuka, kalau angiosperme berbiji tertutup. Contoh dari yang berbiji terbuka itu adalah jambu monyet. Mungkin adik-adik tahu jambu monyet, itu kan bijinya ada di luar, yang di atas itu. Terus ada juga pinus,
Terus ada juga pagi saji. Kalau yang berbiji tertutup itu banyak, contohnya kacang, mangga, dan sebagainya. Ini jawaban nomor 9 tadi, gimnosperme. Kemudian nomor 10, salah satu ciri tumbuhan dikotil itu berkeping dua. Berkeping dua, salah satu cirinya adalah dia yaitu tadi biji berkeping dua. Kemudian apalagi? Dia memiliki kambium, terus akarnya tunggang. Kalau yang monokotil itu akarnya serabut. Lanjut yang ke bagian C. Sebutkan macam-macam alat ukur dalam IPA dan kegunaannya. Ini banyak ya, ada mistar atau penggaris untuk mengukur panjang. Kemudian ada neraca atau timbangan untuk mengukur massa. Ada termometer untuk mengukur suhu. Terus ada lagi, kira-kira apa? Ada neraca pegas untuk mengukur gaya. Enggak saya tulis, mungkin adik-adik bisa tulis sendiri. Lanjut ke nomor 2, lakukan pengubahan satuan di bawah ini. Untuk yang A, 2500 ml diubah menjadi liter. Mililiter ke liter itu dibagi 1000. Jadi 2500 dibagi 10, nolnya coret aja, 25 bagi 10 sama dengan 2,5 liter. Kemudian 4 km ke cm, 4 kilo itu dijadikan meter dulu menjadi 4000 meter. Meter ke cm turun 2 berarti harus dikalikan 100, berarti menjadi 400.000 cm. Yang C, 2 kg menjadi miligram. Kilo ke mili. Pertama kilogram ke gram itu kan ada 1000 gram. Maka kalau 2 kg itu ada 2000 gram. 2000 gram ke miligram berarti kalikan 1000 lagi menjadi 2 juta miligram. Nomor 3, sebutkan ciri-ciri makhluk hidup yang kamu ketahui. Seperti yang saya bilang tadi, ciri-ciri makhluk hidup yaitu bernafas, bergerak, berkembang biak, mengalami pertumbuhan dan perkembangan, peka terhadap rangsang, dan mengeluarkan zat sisa. Peka terhadap rangsang itu maksudnya gini, contoh gampangnya kalian mungkin tahu tumbuhan putri malu. Saat kamu sentuh maka dia akan mengincupkan daunnya. Jadi itu salah satu ciri dari peka terhadap rangsang. Nomor 4, saya tulis di bawah aja, ciri-ciri dari asam dan basa masing-masing 4. Asam, basa. Untuk pH, asam itu pH-nya kurang dari 7, sedangkan basa pH-nya lebih dari 7. Kemudian saat dimasukkan ke air, asam menghasilkan ion H+, sedangkan basa menghasilkan ion OH-. Ciri berikutnya yang lain, dia rasanya masam, ini basa rasanya pahit. Kemudian satu lagi kira-kira apa? Memerahkan lakmus biru, jadi biru itu akan menjadi merah. Sedangkan basa membirukan lakmus merah, jadi merah menjadi biru. Nah, ini salah satu ciri-ciri dari asam dan basa. Sekarang soal nomor 5. Perbedaan dikotil dan monokotil. Dikotil itu adalah berkeping 2, sedangkan monokotil adalah berkeping 1. Ya, bisa kita tulis itu tadi, berkeping 2, berkeping 1. Terus apa lagi? Akar tunggang. Kalau monokotil akar serabut. Kemudian dikotil memiliki kambium.
sedangkan monokotil tidak ada kambium. Makanya batang dari dikotil itu bisa membesar, antara yang bawah sama atas itu besarnya pasti berbeda. Sedangkan monokotil itu dia tidak memiliki kambium, jadi besarnya itu kayak sama. Contohnya monokotil itu kelapa, terus bambu itu kan kalian lihat dari pangkal di bawah sampai ujung ke atas itu besarnya kan sama. Kalau dikotil contohnya pohon mangga, batang yang bagian bawah itu besar, tapi semakin ke ujung itu kecil. Cukup 3 ini aja nggak apa-apa, karena perintahnya minimal 3. Nah, ini merupakan salah satu contoh soal ulangan untuk IPA untuk kelas 7. Masih relatif mudah dan dasar, dan semoga dari pembahasan saya ini bermanfaat bagi adik-adik semua. Dan saya ucapkan terima kasih sudah mau menonton video ini. Wassalamualaikum.